Jadi begini ceritanya teman-teman. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2015-an lah ya. Saat itu saya pindah dari kota Majalengka ke kota Kuningan. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan di sana, dan pekerjaan itu cukup lumayan, tapi saya masih memerlukan uang tambahan. Akhirnya di satu tempat pekerjaan itu kan ada teman-teman ya, rekan-rekan kerja. Akhirnya kami bertiga itu, satu sahabat di tempat pekerjaan, akhirnya merencanakan buat yuk kita usaha sampingan apa gitu kan. Akhirnya saya saat itu bermain ya ke taman kota, ke kota-kota yang ada di dua tempat ya. Dan saya melihat saat itu ada penyewaan mainan mobil-mobilan yang dari acu atau dari aki ya, yang dicas. Jadi dia pakai remote, dia muter sendiri, dan anak kecil itu bisa naik ya. Mungkin teman-teman kebayang. Nah, kemudian setelah saya melihat itu ada di sebuah tempat, akhirnya saya, wah, ini ide nih gitu. Kami pun bertiga ngumpul. Terus saya sampaikan bahwa kita coba buat usaha sampingan menyewakan mobil-mobilan acu atau aki yang dicas, yang bisa disewakan kepada anak-anak gitu kan, di tempat-tempat keramaian, di kota, di tamannya, atau di mana lah gitu kan. Akhirnya kami semua sepakat, oke lah katanya gitu ya. Gimana caranya? Ya kita patungan lah, karena harus beli dulu unit, saya bilang gitu. Akhirnya kita cari informasi, unitnya itu cukup mahal saat itu ya. Di harga 1.200.000 kalau nggak salah, ada yang harganya 600, ada yang harganya 2,5 juta, tergantung bentuk mobil-mobilannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jeep. Nah, itu kan banyak ya variasinya. Akhirnya teman-teman, saya patungan lah, atau kita ngumpulin uang, investasi lah ya bertiga itu, dan kita akhirnya ngumpulin 500 ribuan per orang. Dikumpulin, dapatlah 1,5 juta saat itu kan. Wah, ini usaha yang merintis dari nol ya. Akhirnya setelah itu saya coba tuh untuk beli ya ke Cirebon kalau nggak salah, ke sebuah mall, mobil-mobilan dan motor-motoran kalau nggak salah, tapi menggunakan baterai kering ya, acu yang dicas atau baterai aki yang dicas. Nah, saya beli waktu itu kalau nggak salah naik motor apa naik mobil ya, lupa lagi, ngangkutnya dari Cirebon ke Kuningan. Aduh, saat perjuangan yang cukup apa ya, nggak kepikiran saat itu ya. Akhirnya ada tuh unit ya, udah di rumah saya kan. Nah, kita bingung akhirnya kemana nih kira-kira tempat buat kita sewain mainan ini. Akhirnya saya saat itu main ke Taman Kota Kuningan. Di sana itu dulu ada ya yang main sewaan seperti itu, tapi udah lama nggak ada. Nah, kayaknya orang jauh katanya gitu kan. Akhirnya saya ke sana dan saya ketemu dengan salah satu pengurus pedagang di Taman Kota kalau nggak salah, yang dia terhubung dengan Satpol PP-nya ya kalau nggak salah. Terus saya ke sana ngobrol dan kita ngomong baik-baik kan, kalau kita sewain mainan di sini bisa nggak? Saat itu bisa ya, masih bebas lah intinya. Yang penting ada retribusi buat kebersihan, buat parkir, pajak, dan lain-lain lah. Jadi tempatnya memang kita nanti retribusi ya, untuk itu nggak apa-apa sih, karena masih wajar di angka 5.000 kalau nggak salah per operasi, per satu hari lah gitu kan. Singkat kata kita sepakat, dan saya pulang dari kerja tuh teman-teman langsung ke Taman Kota, kemudian bawa mobil-mobilan satu sama motor-motoran itu kan, itu saya sewain ya. Per 15 menit itu 10.000 menyewakannya, dan rame ya, ada tuh satu orang naik. Saya tuh aduh, kadang remote itu saya yang mainin, mereka keliling Taman Kota, waktu zaman Taman Kota dulu ya, bukan yang sekarang. Atau bahkan oleh orang tuanya dikemudikan remote-nya, boleh sih gitu kan. 15 menit ganti, 15 ganti kan. Dan saat itu lumayan, jadi ada income, ada pendapatan lah. 10.000 per 15 menit ya, saat itu dapatlah sekitar ya ratusan ribu lah teman-teman, 100, kadang-kadang lebih ya. Nah, saat itu mulailah agak serius. Nah, saya laporan tuh ke teman-teman yang berdua kan, nih untungnya dapat nih lumayan, karena teman yang dua ini kan sibuk di pekerjaan utamanya, saya sih agak santai sebetulnya pekerjaan di bagian saya tuh. Oke, akhirnya saya kumpulin uang tersebut, hasil dari mengoperasikan mainan. Nah, kemudian setelah itu kita berencana untuk menambah unit ya, karena uangnya udah ada tuh teman-teman. Jadi mulai itu saya dapat misalkan 1 juta ya, itu ditabung, itu di tabungan hasil dari penyewaan itu langsung dibeliin lagi ke Cirebon, 1 unit lagi gitu kan. Terus sampai akhirnya yang paling unik tuh kita belinya ke Bandung aja, lebih murah katanya. Akhirnya kami itu bertiga naik motor Vespa saat itu ke Bandung dari Kuningan untuk beli unit, karena
di berapa bulan ya, sudah banyak lah, pendapatannya sudah banyak. Jadi kalau nggak salah berapa ya, 3 juta mungkin, saya lupa lagi teman-teman. Akhirnya kita ke Bandung, di Bandung betul ada kawasan mainan anak-anak. Nah, kita beli di sana beberapa unit, dikumpulin akhirnya kalau nggak salah 8 unit ya semuanya, atau berapa saya lupa lagi teman-teman. Nah itu udah maksimal kan, 8 unit saya operasiin. Dan cara bawanya gimana? Itu saya harus bikin gerobak dielas, gitu harganya berapa ya, untuk ngangkut beberapa unit mainan yang gede-gede teman-teman. Itu bikin, kemudian saya pun saat itu nyewa tempat lah, nyewa kamar di daerah tempat lingkungan yang terdekat di sana buat nyimpen mobil-mobilan dan ngecasnya di sana. Akhirnya ya itu buat gerobak, nyewa buat tempat nyimpen mainannya supaya lebih dekat kan. Dan itu berjalan 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Nah akhirnya wah ini saatnya ada pegawai nih, ada yang nungguin. Akhirnya ada 2 orang teman-teman. 2 orang itu sanggup lah, dia ngoperasiin, kemudian dia bawa ke taman kota dari rumah kontrakan, dari kamar kontrakan itu, setelahnya disimpan di kontrakan. Nah itu berjalan beberapa bulan ya kalau nggak salah, dan lumayan hasilnya. Kadang dapat 150.000 dia setor, kadang 100, jujur kayaknya. Tapi teman-teman lama-lama kemudian, ketika itu kan permainan mobilan itu kan pakai acu ya, pakai aki yang dicas. Kadang dia nggak ngecas, jadi pegawai ini kadang nggak ngecas, kadang juga dicas seharian, semalaman sampai pagi lagi kan kembung baterainya kan, atau baterainya soak dan lain-lain. Banyak hal ternyata setelah itu terjadi, dan akhirnya lama-lama mobil itu hanya bisa berjalan sekitar 10 menit selesai mati karena baterainya. Jadi waduh, bingung juga nih harus beli baterai kering yang gede itu harganya berapa ya, 500.000 mungkin teman-teman. Lama-lama pendapatan tuh makin kecil, kadang setor 20.000, kadang 30, dan akhirnya ya seperti yang udah diprediksi ya, manajemen dari cara ngatur, merawat produk itu, unit itu kan harus ada sebenarnya. Dan saya lost control akhirnya, dan lama-lama dia akhirnya juga tidak operasi lagi karena kan saya nggak bisa lagi ngoperasiin. Jadi akhirnya nggak ada yang ngoperasiin, dan lama-lama omset juga menurun. Akhirnya ya unitnya saya bawa ke rumah, gerobaknya saya jual, kemudian unit ini juga saya jual teman-teman. Ujungnya dijual kalau nggak salah tuh 2 juta ya, semuanya 2 juta, menyisakan masing-masing dikasih 1. Jadi saya 1 ngambil, teman saya yang patungan 1, teman yang lain juga 1. Jadi udah dapat 1 duitnya. Akhirnya kita bagiin 500, dan itu teman saya ada yang dipakai buat nikah, tapi itu uangnya karena masih bujangan. Begitu teman-teman, jadi ceritanya untuk usaha di bidang mainan sewa-sewaan seperti mobil-mobilan seperti itu memang harus kita atur sedemikian rupa, dari segi perawatannya, perawatan acunya, mobilnya juga kadang banyak pecah ya, dan lain-lain lah intinya. Dan sekarang sih itu sudah banyak, bahkan sekarang masih ada, cuman tergantikan oleh otopet ya, atau motor listrik. Dan di taman kota juga sekarang ada beberapa yang masih menyewakan itu. Begitu teman-teman cerita yang mudah-mudahan ini menginspirasi, dan jangan lupa subscribe di channel dari Mubarok dengan podcast Tok-Toknya ini yang ngebahas cerita-cerita tentang bisnis. Semoga ini menginspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.